Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Udah pada masuk kelas semua kan ya? Udah, Bu. Baik kalau begitu. Ya silakan KM pimpin doa. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu lihat kayaknya masuk semua ya hari ini. Oke. Good, tetap semangat ya. Ini materi kalian semua yang terakhir di kelas 11 sebelum UAS dan naik ke kelas 12 nih. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita recall sedikit dulu yuk materi yang sudah dipelajari minggu lalu. Apa materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Jadi, minggu lalu itu kita belajar mengenai sistem imun. Setahu saya, sistem imun itu adalah sistem yang berperan dalam mengenali, menghancurkan, dan menetralkan benda-benda asing atau antigen dan sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh kita. Jadi nanti antigennya itu akan dilawan sama antibodi, Bu. Good, Isti. Terima kasih. Jadi, apa sih fungsi sistem imun itu? Bu, jadi fungsi sistem imun itu ada beberapa. Di antaranya, yang pertama, untuk mempertahankan tubuh dari serangan patogen invasif. Patogen ini dapat memasuki sel inang, contohnya seperti virus dan bakteri. Yang kedua, untuk melindungi tubuh terhadap suatu gen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Contohnya seperti makanan tertentu, serbuk sari, dan juga rambut binatang, serta zat kimia seperti polutan dan obat-obatan. Lalu yang ketiga, untuk menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu cedera atau penyakit, sehingga dapat mempermudah proses penyembuhan luka, juga mempermudah proses pembentukan suatu jaringan. Nah, yang terakhir, untuk mengenali dan menghancurkan sel-sel abnormal, seperti kanker. Great, thank you Anggi. Jadi Ibu baru ingat nih, tadi Isti sempat menyinggung tentang antigen dan antibodi. Ada yang bisa jelaskan apa itu antigen dan antibodi? Iya Bu, antigen itu adalah zat yang merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi, berupa berbagai organisme dan substansi asing yang masuk ke dalam tubuh, meliputi molekul yang dimiliki oleh virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing parasit. Antigen memiliki fraksi-fraksi globulin yang terdapat beberapa tipe, imunoglobulin M, G, A, dan E. Sedangkan antibodi dibuat oleh sel darah putih sebagai respon untuk membantu tubuh dalam mempertahankan diri dari serangan antigen. Baik, terima kasih Elia. Ya kita semua tepuk tangan dulu dong untuk Isti, Anggi, dan Elia. Semuanya tepuk tangan. Ya baik, cukup. Baik. Jadi benar tadi yang dikatakan Isti, Anggi, dan Elia, sistem imun itu merupakan suatu sel, molekul, atau jaringan yang nantinya mereka akan memediasi pertahanan pada tubuh kita. Nah, antigen ini biasanya berupa zat asing, baik bakteri, virus, atau patogen lainnya yang akan melawan sistem pertahanan pada tubuh kita. Nah, antigen dan antibodi ini mereka saling berkaitan karena dengan adanya antigen, tubuh kita akan merespon dengan memproduksi antibodi spesifik yang nantinya akan melawan antigen untuk melindungi tubuh kita. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu meliputi mekanisme pertahanan tubuh, imunisasi, dan peradangan alergi.
Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menguraikan mekanisme pertahanan tubuh, kemudian menentukan imunisasi pada sistem kekebalan tubuh, dan yang terakhir, mendiagnosis peradangan alergi dan penyembuhannya pada sistem kekebalan tubuh. Baik, pertama-tama Ibu akan mengingatkan kembali rules kita setiap pembelajaran nih. Ada apa aja? Do not talk if not necessary. Turn off phone if not needed. And lastly, fokus. Oke, semuanya fokus ya. Di dalam tubuh, sistem imun yang kita miliki dapat melakukan mekanisme pertahanan dari berbagai jenis antigen, seperti bakteri, virus, maupun kuman tertentu. Nah, sistem pertahanan tubuh ini memiliki responnya tersendiri terhadap berbagai macam antigen. Responnya dapat berupa respon non-spesifik atau bawaan maupun respon spesifik atau adaptif. Sistem kekebalan bawaan dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Kekebalan bawaan bersifat non-spesifik. Artinya, sistem kekebalan ini selalu bersiap untuk menghadapi infeksi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Mekanisme kekebalan ini efektif untuk mikroorganisme tanpa terjadinya pengalaman kontak sebelumnya terhadap organisme tersebut. Nah, kekebalan non-spesifik ini ada yang bersifat eksternal, ada pula yang bersifat internal. Kira-kira apa yang dimaksud dari bersifat eksternal dan internal ini? Ada yang mau jawab? Kalau yang bersifat eksternal bekerja untuk melindungi bagian luar tubuh, Bu. Kalau internal berasal dari dalam tubuh. Ya, betul. Kekebalan eksternal disebut juga sebagai perlindungan permukaan karena dia melindungi di bagian luar tubuh. Sedangkan kekebalan internal lebih bersifat perlindungan seluler dan kimiawi. Kira-kira bagian tubuh apa yang bisa memberikan perlindungan permukaan pada tubuh? Kulit, Bu. Benar. Sistem kekebalan jenis ini terdiri dari jaringan epitelium yang melindungi tubuh, seperti kulit, jaringan mukus, dan zat-zat sekresi yang dihasilkannya. Selain menjadi penghalang bagi masuknya penyakit, epitelium tersebut juga menghasilkan zat-zat pelindung. Misalnya, hasil sekresi kulit bersifat asam, sehingga beracun bagi bakteri. Selain itu, air ludah dan air mata yang juga mampu membunuh bakteri. Kemudian mukus yang mampu menjebak mikroorganisme sehingga tidak dapat masuk ke dalam saluran pencernaan dan pernapasan. Sedangkan kekebalan internal akan melawan bakteri, virus, serta zat-zat asing yang mampu melewati kekebalan eksternal. Aktivitasnya berupa rangsangan kimia dan melibatkan sel-sel fagositik, sel natural killer, protein antimikroba yang mampu melawan zat asing yang telah masuk ke dalam tubuh, serta peradangan dan demam. Sel-sel fagositik yang berperan dalam kekebalan internal antara lain ada neutrofil, makrofag, dan eosinofil. Neutrofil ini akan bersifat fagositik jika bertemu dengan materi penginfeksi di dalam jaringan. Makrofag akan berikatan dengan polisakarida di permukaan tubuh mikroba dan kemudian memakan mikroba tersebut. Sedangkan eosinofil bertugas untuk menyerang parasit yang berukuran besar, misalnya cacing. Sel natural killer menyerang sel parasit dengan cara mengeluarkan senyawa penghancur yang disebut perforin. Sel natural killer dapat melisiskan dan membunuh sel kanker serta virus sebelum kekebalan adaptif diaktifkan. Protein antimikroba meningkatkan pertahanan tubuh dengan cara menyerang mikroorganisme secara langsung atau menghambat reproduksi mikroorganisme.
Nah, interferon merupakan salah satu protein antimikroba yang penting untuk melindungi sel dari serangan virus. Mekanisme pertahanan tubuh internal lainnya adalah peradangan atau inflamasi dan demam. Peradangan dipicu oleh trauma fisik, panas yang berlebihan, infeksi bakteri, dan lain-lain. Peradangan ini bersifat lokal atau hanya terjadi di daerah yang terkena infeksi, sedangkan demam menyebar ke seluruh tubuh. Jika bakteri, virus, atau zat asing lainnya mampu melewati sistem kekebalan bawaan, maka selanjutnya zat-zat asing tersebut akan dihadapkan dengan sistem kekebalan adaptif. Kekebalan adaptif ini bersifat spesifik, artinya mekanisme pertahanannya bergantung kepada respon imun terhadap mikroorganisme tertentu yang memberikan rangsangan. Berdasarkan sel yang terlibat dalam mekanisme pertahanan tubuh, kekebalan ini dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Kekebalan humoral adalah respons kekebalan yang melibatkan sel limfosit B dan antibodi yang beredar di cairan darah dan limfa. Nah, mekanisme kekebalan ini ditujukan untuk antigen yang berada di luar sel, di cairan atau di jaringan tubuh. Nah, jadi nanti sel limfosit B ini akan mengenali antigen, kemudian memproduksi antibodi yang akan melekat pada permukaan antigen tersebut. Nah, setelah itu antibodi ini akan menggumpalkan antigen tersebut sehingga bisa dikeluarkan, atau antibodi ini akan menjadi sinyal bagi sel-sel fagosit yang nantinya akan bisa memakan antigen ini. Sedangkan kekebalan seluler adalah respons kekebalan yang melibatkan sel limfosit T yang akan menyerang sel-sel asing atau jaringan yang terinfeksi secara langsung. Nah, mekanisme ini ditujukan untuk antigen yang menyerang sel sehingga tidak dapat dilekati oleh antibodi. Sel limfosit T kemudian akan menginduksi dua hal. Yang pertama yaitu fagositosis dari antigen tersebut oleh sel yang telah terinfeksi, sehingga keduanya bisa dicerna dan keluar dari tubuh. Dan yang kedua, lisis sel yang terinfeksi sehingga antigen bisa keluar dari sel dan kecairan sehingga bisa dilekatkan oleh antibodi. Nah, selanjutnya mekanisme pertahanan lainnya yang dibagi berdasarkan cara tubuh kita membentuk atau mendapatkan kekebalan tersebut, yaitu ada kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, yang pertama kekebalan aktif. Kekebalan aktif ini diperoleh kita dari tubuh kita sendiri, karena tubuh kita bisa membuat antibodi sendiri. Nah, kekebalan aktif ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu kekebalan aktif alami dengan kekebalan aktif buatan. Nah, kira-kira dari namanya nih ya, dari namanya aja nih, siapa yang tahu kira-kira apa sih perbedaan dari kekebalan aktif alami dengan kekebalan aktif buatan? Saya, Bu. Kekebalan aktif alami itu yang diperoleh dari diri sendiri, Bu. Sedangkan yang buatan itu mungkin zat tambahan dari luar, Bu. Oke, Niko. Jadi bagaimana sih tubuh kita membuat kekebalan tubuh sendiri? Kemudian zat aktif apa yang kira-kira bisa ditambahkan ke dalam tubuh kita sehingga bisa dipakai sebagai kekebalan aktif buatan? Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Bu, mengenai antibodi. Jadi, kekebalan aktif alami merupakan respon yang diberikan oleh tubuh akibat datangnya antigen. Maka tubuh memproduksi antibodi, Bu. Sedangkan zat buatan yang ditambahkan dapat berupa vaksin, Bu. Baik, benar sekali Niko, terima kasih. Jadi, kekebalan tubuh alami ini kita dapatkan setelah tubuh kita sembuh dari suatu penyakit. Sebagai contoh, jika seseorang telah sekali kena cacar air, atau campak, atau gondongan, maka kemungkinan orang itu akan terserang penyakit yang sama untuk kedua kalinya akan semakin rendah. Sebab tubuh kita sudah terlalu kenal
atau tidak asing dengan antigen yang menyerang. Nah, darah kita yang sebelumnya telah memproduksi antibodi untuk antigen ini akan terbiasa dengan jika antigen yang sama datang lagi, sehingga antibodinya sudah siap dan akan langsung menyerang antigen tersebut gitu. Selain secara alami, kekebalan aktif diperoleh tubuh secara buatan juga. Nah, kekebalan aktif buatan ini diperoleh setelah tubuh kita mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi ini merupakan proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh sehingga tubuh kita memproduksi antibodi sehingga kebal terhadap suatu penyakit. Nah, Ibu mau tanya nih, tadi yang bisa merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi itu apa? Antigen, Bu. Ya, oke. Antigen itu apa? Patogen, Bu, bisa berupa virus, bakteri, ataupun yang lainnya, Bu. Nah, lantas mengapa vaksin bisa merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi? Karena vaksin merupakan virus atau bakteri itu, Bu. Iya, benar. Jadi vaksin itu merupakan kuman penyakit yang telah dilemahkan atau dijinakkan sehingga tidak berbahaya bagi tubuh kita, namun tetap bisa merangsang sel darah putih untuk memproduksi antibodi. Sehingga nanti ketika kita bertemu dengan patogen aslinya, tubuh kita sudah siap untuk melawan patogen tersebut. Selanjutnya adalah kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh bukan dari antibodi yang disintesis oleh tubuh kita sendiri, melainkan kita hanya tinggal memakainya saja. Sama seperti kekebalan aktif tadi, kekebalan pasif juga diperoleh secara alami dan buatan. Nah, menyangkut dengan jawaban dari Niko tadi terhadap pertanyaan Ibu, apa itu perbedaan antara kekebalan aktif alami dan buatan? Kira-kira bisakah kalian simpulkan apa itu perbedaan kekebalan pasif alami dan buatan? Kekebalan pasif alami itu yang alami, Bu, yang disintesis sendiri. Sedangkan yang buatan sintesis mungkin, Bu. Iya, terima kasih Niko. Iya, tadi Ibu bilang kekebalan pasif ini bukan diperoleh dari tubuh kita sendiri. Jawaban Niko hampir benar, karena walaupun antibodi atau kekebalan pasif ini tidak diproduksi oleh tubuh kita sendiri, namun diproduksi oleh orang lain, sedangkan kita hanya memakainya saja. Kok bisa sih kayak gitu? Ya bisa, contohnya kekebalan tubuh yang diperoleh oleh janin dan bayi yang baru lahir. Janin memperoleh antibodinya dari plasenta dan tali pusat yang terhubung oleh ibunya, dan bayi memperoleh antibodi dari ASI. Sedangkan kekebalan pasif buatan adalah kekebalan yang dibentuk dari antibodi yang sudah jadi dan dikemas dalam serum. Nah, sekilas serum dengan vaksin ini mirip ya, namun dalam penggunaannya itu berbeda. Juga tadi kan kita sudah menjelaskan ya, kita sudah membahas ya bahwa vaksin ini merupakan antigen yang telah dilemahkan, sedangkan serum merupakan antibodi yang telah jadi dan dikemas gitu kan. Nah, selain itu dalam penggunaannya terdapat perbedaan. Contohnya, vaksin tetanus itu disuntikan untuk mencegah kita terjangkit penyakit tetanus, sedangkan ada yang namanya anti tetanus serum. Itu serum yang digunakan ketika untuk pengobatan atau untuk pembersihan luka, atau jika seseorang tidak memiliki catatan vaksin tetanus yang lengkap. Selain itu ada juga yang namanya serum anti bisa ular yang digunakan setelah seseorang terkena bisa ular atau dikhawatirkan terkena bisa ular gitu. Jadi serum itu dipakainya sebagai bentuk pengobatan gitu. Nah, selanjutnya ada imunisasi.
Udah pada diimunisasikan ya semuanya ya? Oke, jadi udah pada tahu dong imunisasi itu apa? Ada yang bisa menjawab seseorang? Jadi, imunisasi itu ketika tubuh kita diberi vaksin, Bu, atau vaksinasi. Pintar. Jadi imunisasi itu termasuk ke dalam kekebalan tubuh jenis apa? Coba, Jisoo. Iya, Bu. Coba jawab pertanyaan Ibu. Kenapa nunduk aja dari tadi? Nggak apa-apa, Bu. Main HP ya? Enggak kok, Bu. Coba, Jisoo, jawab pertanyaan Ibu tadi. Maaf, Bu, saya nggak dengar. Oke, Jisoo, lain kali taati peraturan kita sebelum kita belajar tadi ya. Tadi udah dengar kan peraturannya apa? Turn off phone if not needed. Tadi Ibu belum sempat minta untuk mengaktifkan handphone atau untuk mencari sesuatu lewat internet. Jadi Ibu mohon Jisoo untuk menaruh dulu handphonenya dan fokus ke depan ya. Oke. Baik, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, siapa yang mau menjawab? Kekebalan tubuh aktif buatan, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, imunisasi ini merupakan proses peningkatan pertahanan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh, baik itu disuntikan atau diminum, sehingga tubuh kita dapat memproduksi antibodi. Nah, reaksinya ini sama seperti ketika tubuh kita kemasukan virus atau bakteri yang sesungguhnya. Nah, antibodi ini nanti akan membentuk imunitas terhadap virus atau bakteri tersebut. Kalau begitu, imunisasi termasuk kekebalan spesifik ya, Bu? Iya, karena kan dengan diimunisasi tubuh kita jadi memiliki antibodi yang bisa digunakan untuk melawan antigen tersebut kan? Iya, seperti itu. Nah, sejak kalian lahir sampai kira-kira umur kalian 15 tahun, ini kalian masih harus menerima imunisasi. Nah, imunisasi yang kalian terima ini sangat penting dan bahkan ada yang diwajibkan dan ditanggung biayanya oleh pemerintah. Namun di setiap negara vaksin-vaksin yang diterima oleh masyarakatnya yang diwajibkan oleh negara itu berbeda-beda. Nah, kira-kira mengapa setiap negara mewajibkan vaksin yang berbeda untuk masyarakatnya? Bu, karena virus dan bakteri yang dapat menyebabkan suatu penyakit berbeda-beda di setiap negaranya. Nah, benar. Karena kan setiap negara ini memiliki letak geografis, iklim, dan berbagai faktor yang menyebabkan patogen yang banyak terdapat di negara tersebut itu kan berbeda-beda. Selain itu, perbedaan kemampuan ekonomi juga dari berbagai negara itu berbeda-beda untuk menanggung biaya imunisasi bagi masyarakatnya pula, gitu. Nah, ada beberapa contoh imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah di Indonesia. Contohnya ada BCG atau Bacillus Calmette-Guerin untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit TBC. Ya. Selanjutnya ada vaksin hepatitis B untuk penyakit hepatitis B, vaksin polio untuk mencegah poliomielitis yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Kemudian vaksin DPT yang dapat mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Setelah itu ada vaksin campak untuk penyakit campak. Selanjutnya ada juga vaksin yang penting namun belum dibiayai oleh pemerintah, yaitu vaksin HIV atau Haemophilus influenza type B, yaitu untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit meningitis. Kemudian vaksin hepatitis A,
vaksin tifoid, vaksin MMR atau mumps, measles, dan rubella. Kemudian ada yang terakhir vaksin, belum terakhir, ada PCV untuk pneumonia, dan yang terakhir vaksin influenza. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke peradangan alergi, pencegahan, dan penyembuhannya. Kira-kira apa hubungannya alergi dengan sistem imun? Alergi itu respon berlebih sistem kekebalan tubuh terhadap suatu rangsangan, Bu. Benar. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ingin kalian membentuk kelompok dengan teman sebangku kalian. Kemudian, kalian analisis artikel yang telah Ibu print di LKPD yang akan Ibu bagikan. Kemudian jawab soal-soal yang ada di LKPD ini. Kelompok yang sudah selesai duluan, tunjuk tangan, kemudian maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi dan jawaban dari soal di LKPD ini. Dan kelompok yang berhasil selesai duluan akan mendapat reward tambahan dari Ibu. Nah, Ibu bagikan ya. Yang belakang udah kebagian? Kurang satu, oke. Barisan ini, oke. Berapa orang? Udah kebagian semua? Bercanda aja kamu. Oke, ya. Oke ya semuanya. Waktunya, perhatian dulu semuanya sini. Oke, waktunya 15 menit. Bila ada yang susah nanti tanya ke Ibu ya. Tunjuk tangan aja, panggil Ibu, oke? Waktunya 15 menit. 15 menit dimulai dari sekarang. Nah, ini gimana? Ada yang sulit? Tidak, Bu. Oke deh. Bisa ngerjainnya? Bisa, Bu? Siap, siap, siap. Ini gimana? Kalau ada yang bingung, tanya Ibu ya. Oke. Bu, kami sudah. Wah, keren nih, sudah ada yang selesai. Nanti kalian maju ya. Oke, untuk yang lain waktunya tinggal 5 menit ya. Ayo, semangat, semangat, semangat. Baik, Bu. Baik semuanya, 15 menit telah selesai. Waktunya selesai ya semuanya. Udah? Tolong kumpulkan LKPD-nya estafet ke depan ya. Ya, oke. Terima kasih. Oke, tadi kelompok yang pertama, Dini dan Isti, silakan maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Restu dan rekan saya Istiani akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel yang telah kami baca. Alergi adalah reaksi abnormal atau reaksi berlebihan yang ditimbulkan oleh sistem kekebalan tubuh terhadap suatu zat. Manifestasi alergi ini tidak selalu muncul pada kulit ataupun saluran pernapasan. Orang yang mengalami gejala alergi juga bisa mengalami mata bengkak, berair, mata terasa gatal, ataupun mata kemerahan. Nah, terdapat 3 tingkatan gejala alergi. Yang pertama gejala ringan, sedang, dan gejala berat. Gejala ringan akan membuat penderitanya merasa kurang nyaman, seperti rasa gatal ataupun bersin-bersin. Gejala alergi sedang ini mirip dengan gejala alergi ringan, hanya saja berlangsung lebih lama dan bisa disertai dengan iritasi mata, mata berair, ataupun ruam-ruam pada kulit.
Sedangkan gejala berat mampu membuat penderitanya tidak bisa bangun karena sesak atau kesemutan. Nah, reaksi yang paling parah dari gejala alergi berat adalah anafilaksis. Jika terjadi anafilaksis, alergen akan menyebabkan seluruh tubuh bereaksi terhadap alergi yang akan mencakup gatal, sesak nafas, tubuh atau bagian tubuh membengkak, atau gejala lainnya. Anafilaksis bisa membahayakan bahkan mengancam jiwa. Penyebab alergi itu bisa bermacam-macam dan berbeda pada setiap orangnya. Alergi itu bisa disebabkan oleh debu, udara, makanan, obat, bulu hewan, dan juga hal lainnya. Nah, kebanyakan alergi itu bersifat hereditary atau menurun dari orang tua kepada anaknya. Ketika seseorang terpapar alergen atau hal yang dapat memicu alergi, maka tubuh akan memproduksi antibodi jenis IgE. Antibodi jenis IgE ini nantinya akan mengikat alergen. Selanjutnya akan melekat pada sel darah yang disebut sel mas. Sel mas ini akan memproduksi berbagai macam zat kimia. Zat kimia utama yang diproduksi oleh sel mas ini adalah histamin. Histamin berperan dalam menyebabkan sebagian besar gejala alergi. Adapun untuk alergi itu sendiri tidak dapat diobati sepenuhnya. Namun, untuk menghilangkan efek alergi dapat dilakukan dengan menghindarkan diri kita dari alergen. Atau jika dirasa alergi sudah terlalu parah, maka disarankan untuk berobat ke dokter. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, keren nih. Ya, tepuk tangan dulu semuanya untuk Dini dan Isti. Ya, terima kasih ya kepada Dini dan Isti sudah maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Ya, seperti janji Ibu akan memberikan reward kepada Dini dan Isti yang telah maju ke depan nih. Pada penasaran kan rewardnya apa? Sebentar ya. Yeay, Ibu akan memberikan pensil case. Selamat kepada Dini dan Isti memiliki pensil case baru. Yang lain, ayo dong semangat ya. Ya lupa, udah terakhir ini ya, 2 minggu lagi udah UAS ya. Oke, nanti di kelas 12 semangat lagi dong ya, biar cepet-cepetan selesai, biar dapat reward lagi. Semoga ketemu sama Ibu lagi ya di kelas 12. Baik, sekiranya pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya, Ibu akan mereview kembali materi yang telah kita bahas pada hari ini ya. Jadi, sistem imun itu merupakan suatu sel, molekul, atau jaringan yang mampu memediasi pertahanan pada tubuh kita. Nah, pertahanan dari apa? Dari berbagai macam penyakit berupa antigen yang nantinya akan dilawan oleh berbagai macam cara unik oleh masing-masing organ atau sel yang terlibat dalam pertahanan tubuh. Terdapat 2 jenis kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh non-spesifik yang melawan berbagai jenis patogen, bisa secara eksternal maupun internal, contohnya itu kulit, jaringan mukosa, maupun proses peradangan. Serta ada kekebalan spesifik yang menghasilkan antibodi untuk melawan antigen tertentu. Nah, antibodi dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu secara aktif yang diperoleh oleh diri kita sendiri yang memproduksinya, dan secara pasif, yaitu kita hanya memakainya saja, kita memperoleh dari luar, bisa diperoleh secara alami maupun buatan. Nah, salah satu jenis antibodi yang didapatkan secara buatan, antibodi alami buatan, itu adalah dengan menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh kita. Nah, vaksin ini merupakan bakteri, virus, atau patogen lainnya yang telah dimodifikasi, yang telah dilemahkan untuk supaya tidak terlalu berbahaya bagi tubuh, namun tetap bisa merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi yang bisa melawan antigen tersebut ketika nanti kita dihadapkan oleh antigen tersebut di kehidupan nyata, seperti itu. Selanjutnya ada alergi. Alergi ini merupakan suatu respon abnormal
sistem imun seseorang yang apabila melakukan kontak fisik dengan alergennya dapat menimbulkan gejala seperti gatal, bersin-bersin, mata merah, bahkan sampai sesak napas. Nah, alergi ini biasanya diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, untuk mengobati efek alergi, kita perlu menjauhi alergen yang memicu terjadinya alergi pada diri kita. Dan apabila efek itu berkelanjutan dan semakin parah, alangkah baiknya bagi kita untuk segera berkunjung ke dokter. Ada yang masih ingin ditambahkan atau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu Ibu pamit undur diri untuk semester ini dan kelas ini. Semangat, 2 minggu lagi UAS. Iya, mohon maaf ya bila sama ibu pengajar kalian ada kesalahan kata atau perlakuan, ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat UASnya semuanya ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kelas 12 dengan semangat yang membara yang sama. Assalamualaikum semuanya.